Jadi kami dari Safety Pro Netsko Daya Utama atau juga kita istilahkan Netsko Academy membahas masalah safety K3 lingkungan. Ya, dalam kesempatan ini kita akan membahas atau menjelaskan tentang basic concept plan safety program. Tujuannya sudah zero action. Halo Pak Hirman. Diterapkan. Sepertinya suaranya agak putus-putus ya. Sasarannya jelas. Sasaran kita zero action dan ya. Halo Pak Hirman. Oh. Balik lagi dia ya. Iya. Sepertinya internet dari Pak Hirman kurang stabil ya. Iya, kurang stabil, tapi saya sudah robah nih. Oke. Oke. Kami dan lepaslah kawan dari agar kami saling mengerti. Amin. Amin. Konsep plan safety program. Sederhana aja, tapi apa saja. Halo? Halo Pak Irman. Oh ya udah jelas dong. Belum connect. Oh. Oke, saya harap sekarang udah connect. Oh iya, oke, baik. Oke, sudah mulai stabil Pak ya. Oke. Boleh di-share kembali Pak untuk materinya. Oke, bagaimana sekarang? Di-share kembali Pak, kayaknya belum kelihatan kami Pak. Halo, Pak Irman. Jadi ini yang flyer yang kita Pak Irman, halo. Oh, terima kasih. Halo Pak Irman. Ya. Untuk materinya mungkin bisa ulang lagi share screen-nya, karena belum kelihatan di tempat kita. Oke. Sekarang tadi saya pagi lancar aja dari pagi dari jam 9 sampai jam 12. Oh iya. Pak Hirman online menggunakan apa, Pak? Pakai WiFi di situ atau data biasa? Halo, Pak Hirman? Jaringannya kurang bagus sepertinya Mas Asif. Iya, betul. Ya, kita sambil menunggu ya. Ini Pak Hirman. Ya, bagaimana? Ya, Pak Irman, kita sepertinya masih belum bisa melihat materinya, Pak Irman. Ada perubahan enggak? Belum. Belum, Pak. Masih belum bisa kelihatan. Suara saya tidak dengar atau slide-nya kelihatan? Slide-nya yang belum kelihatan. Kalau untuk suara sudah lumayan.
cek dulu apa nih. Ya. Nah, sekarang udah kelihatan, Pak. Duh. Diulang lagi. Ya, Pak. Oke. Kelihatan slide-nya? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Oke. Nah, semoga ini sudah tidak ada masalah. Oke. Allah. Oke, Pak. Silakan dilanjutkan. Oke. Jadi ini flyers yang kita bagi, yang kita viralkan di Facebook. Setelah itu saudara-saudara nanti akan dapatkan bentuk sertifikat ini. Sertifikat penting ya, memberikan penegasan bahwa kita membahas konsep dasar dari perencanaan safety, yang program perencanaan program safety yang komprehensif. Jadi kita benar-benar tahu nanti, paham nanti apa sih hubungannya program dengan dengan keselamatan kerja. Ini sekedar informasi aja ya, kecelakaan bagi kita tidak bisa membedakan kecelakaan lalu lintas, rumah terbakar, kebakaran, jalan tol tabrakan, atau kecelakaan industri di pertambangan, di perminyakan, di industri-industri lainnya, ya di konstruksi, itu sama aja. Sebab itu akan berdampak kepada kemiskinan. Sebab biaya dari kecelakaan itu ada. Biaya itu akan ditanggung oleh perusahaan, akan ditanggung oleh pekerja, dan nilai produktivitas akan menurun, maka akan berpengaruh kepada pendapatan bangsa. Ya, sangat terkait ya. Kita jarang membahas ini, dari pihak pemerintah juga jarang membahas masalah keterkaitan biaya kecelakaan dengan kemiskinan ya. Padahal kalau menurut ILO, International Labour Organization, ini sangat berkaitan dan perlu dibahas. Oke, jadi sekitar 160 juta manusia di planet bumi ini mendapatkan kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya, jumlahnya bayangan aja 270 juta setahun, 270 juta setahun. Ya, kecelakaan fatal dan non fatal. 270 juta setahun, bayangan aja itu ya. Sekitar 160 juta pekerja di planet bumi ini menderita penyakit akibat kerja. Sementara itu jumlah kecelakaan kerja, meninggal, dan cedera berat ditetapkan sekitar 270 juta dalam 1 tahun. Ini satu penduduk Indonesia ini 270 juta. Setahun hilang gitu. Untung ini dibagi untuk dunia. Ya, tidak masalah. Ini bentuk kecelakaan yang terjadi. Oke, kecelakaan kerja. Jadi ini kita tidak bahas data-data ini, bagaimanapun ini sumber-sumbernya dari pemerintah. Oke, ini yang aneh juga satu ya. 2010 contohnya misalnya kan, kompensasi akibat kecelakaan jam sostek bayar 358,45 miliar. Padahal kalau ini pengalaman saya waktu saya di Australia dulu, tahu nggak? Orang-orang asuransi, ini jam sostek kan asuransi, orang-orang asuransi itu membayar PJK 3 atau pelatih training provider untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bagi pekerja, dan efektif. Akhirnya kecelakaan menurun, ya, dan keuntungan pada jam sostek atau asuransi. Tapi di Indonesia tidak jalan gitu. Ini sering betul saya tanyakan, tapi tidak peduli, tidak ada yang tertarik benar-benar. Orang jam sostek atau orang dulu jam sostek ya, apa namanya dulu itu yang atau Persero ini, BPJS yang sekarang, mereka tidak melihat jalannya ini, bahwa pelatihan melalui mereka membayar PJK 3, ya, instruktur-instruktur handal yang pengalaman untuk bisa memberikan pelatihan ke semua karyawan di perusahaan-perusahaan. Ini tidak terus setiap hari, tapi sekali setahun aja lumayan pengaruhnya. Tapi ini tidak dijalankan.
Oke, jadi lanjutnya program K3L ini, ya filsafahnya apa? Kecelakaan ada penyebabnya. Jadi bila penyebabnya dihilangkan, kecelakaan berupa tidak akan terjadi lagi. Yang serupa tidak akan kecelakaan tidak akan terjadi lagi. Jadi ini membuat perhitungan, ini membuat berdasarkan standar internasional ya, standar ahli-ahli keselamatan kerja, 96% kecelakaan disebabkan unsafe act dan unsafe condition. Jadi karena adanya tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Ya. Jadi ini yang perlu kita sebagai orang K3 paham yang mana yang unsafe acts, yang mana yang unsafe condition. Jadi kalau dilihat secara PDCA, Plan, Do, Check, and Action, itu dari awal itu ada activity, ada kegiatan, ada proses. Ya, ada proses. Maka selanjutnya setelah proses apa? Yaitu bentuk, itu activity, itu dalam bentuk proses, dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk. Jadi ini activity semua, maka butuh prosedur. Sudah ada bentuk prosedur apa? Pasti ada job safety analysis untuk prosedur ini. Setelah itu maka kita kenalin di langkah-langkah prosedur tadi bahaya yang ada. Suatu kita nilai risikonya dan kita terapkan kontrolnya. Maka kita lihat lagi hasilnya, kita lihat lagi dari atas ke bawah. Ini konsep Plan, Do, Check, and Action istilahnya. Ya. Oke, jadi konsep dasar program keselamatan kerja ini yang paling penting dulu. Bahwa konsep dasar program ya. Pemahaman menyeluruh perusahaan, organisasi, institusi, profil, produk, visi, misi, kebijakan, program. Implementasi, audit, jenis bahaya, sumber bahaya, tingkat risiko, kontrol, mengenali bahaya, menaksir tingkat risiko, dan kontrol akhirnya. Tentu ini ditunjang oleh kontrol administrasi yang berupa undang-undang dan peraturan K3. Ya, ini secara berurut 945, 70, 1970, SMK 3, 50 2012 sampai peraturan-peraturan terkait bidang mekanik kelembagaan SMK 3, aplikasi standar, rates pengukuran, observasi, audit. Ya. Jadi inilah yang harus diterapkan di perusahaan. Jadi intinya apa sebenarnya konsep dasar K3 ini, konsep dasar ini. Kita terus mengenali bahaya dulu. Kalau tidak bisa kita kenali bahaya. Kalau gagal kita mengenali bahaya, kalau kita tidak tahu itu berbahaya, kecelakaan akan terjadi. Ya, tapi kenal aja, tahu aja bahwa itu bahaya belum cukup. Tentu kita taksir risikonya. Kita lihat risikonya ini apa nih risikonya. Sudah itu baru kita tahu tingkat risikonya. Mungkin perlu pengendalian. Pengendaliannya kuncinya. Ya kayak ini ada disesal, enggak usah bro, katanya enggak usah diteruskan, menyesal katanya. Ini karena orangnya sudah enggak jadi manusia, sudah jadi enggak hidup lagi istilahnya. Jadi kesalahan kita tidak mengenali bahaya. Jadi kita enggak mengenali bahaya masalahnya, maka kita jadi tengkorak sekarang. Ya, jadi hiraknya sudah terlambat bro, enggak usah disesalkan. Ya, ini jangan untuk mengingatkan kita aja bahwa akhir-akhirnya kita juga akan menjadi seperti mereka. Tapi jalannya menuju mereka itu apakah karena kecelakaan, apakah karena sakit aja, atau sakit akibat kerja, atau apapun. Jadi intinya sekarang yang kita mau bahas yaitu apa itu plan program. Ya, what is plan program? Ya, jawabannya apa? Ini adalah program 1 tahun. Jadi program 1 tahun, ya, yang dibahas masalah K3L. Keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan kerja. Jadi ini bukan lingkungan kerja yang 14.001 ya, bukan environmental ya, tapi K3 lingkungan, tapi sebenarnya secara miniatur ya tetap terkait dengan lingkungan. So yang dihasilkan perusahaan itu ya dalam bentuk dampak terhadap lingkungannya itu bisa pencemaran terhadap udara, terhadap tanah, terhadap air, ya itu sudah biasa itu dan seorang orang safety sudah tahu itu permasalahan itu. Oke, perlu kita pahami di sini. Kalau kita bicara mengenai program, ya berarti tahunan, ya itu adalah program dalam setahun. Maka yang dibahas itu pada dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
Sudah itu siapa orang yang bertanggung jawab, people in charge siapa? Suatu performance indikator itu apa? Bahwa program ini berhasil atau tidak. Ini maksudnya. Oke, kembali ke masalah awal ya. Kita sebenarnya sudah diperkenalkan mengenai plan program ini ya. Plan program yang dibuat untuk 1 tahun. Ya, kita udah kenal sebenarnya, cuma kadang-kadang enggak nyambung atau enggak disambungkan oleh guru kita. Ya. Yaitu apa? Kita punya mata pelajaran dari SD, SMP, SMA. Ya. Suatu itu mungkin itu sudah jelas, itu lesson plan, rencana dalam setahun itu dalam bentuk program. Ya, kenyataan itu dalam program sampai mata kuliah kalau kita mau kuliah. Ya. Dan itu dibuat untuk 1 tahun. Ya, sederhana aja sebenarnya. Itu program. Ya, lesson plan dalam bentuk mata kuliah. Ya. Jadi ini tentu ini berupa tanggung jawab atau yang ditetapkan di Institut Pendidikan Resmi, ya, pendidikan resmi. Dibuat mata pelajarannya. Tapi pernahkah dibicarakan oleh guru kita bahwa itu adalah suatu plan program? Nggak pernah. Orang nggak tahu itu apa itu plan program. Kalau dikasih kesadaran mungkin orang akan banyak dan mengerti, maka mereka akan paham. Ya. Sekarang plan program yang ada hubungannya dengan keselamatan kerja, ya, program tetap kita harus bikin 1 tahun. Saya kalau mau audit perusahaan, yang paling pertama saya tanya setelah saya lihat dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen yang berhubungan, maka saya akan tanya mana plan program dari safety K3 atau dari mutu atau dari lingkungan. Saya tanya, dari safety ada plan programnya? Kadang bengong aja mereka, enggak tahu apa itu plan program. Ya. Jadi sekarang ini yang kita bahas, plan program. Ya, tentu ini dilaksanakan di pelatihan-pelatihan K3 yang khusus kita bahas hari ini. Ya. Ini ada sekitar 14 program safety plan annual program tahun 2021 dari PT Anugerah. Kita anggap di sini ya. Anggap PT Anugerah. Oke. Ada di sini nih 14 program. Yang pertama manajemen review meeting. Ini cukup 1 tahun, 1 kali aja kita lakukan. Saya dulu di perusahaan saya bekerja, ini sekali setahun itu dari Prancis datang itu. Yang punya perusahaannya, bukannya dia direktur, saya tidak tahu dia apa posisinya, tapi dia bertanggung jawab. Maka sekali setahun dia datang ke project dari Prancis sana, ikut dia di meeting, manajemen review meeting, masalah K3. Dan itu harus diterapkan minimal sekali setahun. Ada perusahaan yang dibuatnya 6 kali setahun. Ya, 6 kali setahun, mungkin bulan Juni 1 dan bulan Desember. Ya. Suatu yang kedua programnya apa? Safety Committee P2K3 meeting. Ini dilaksanakan Januari, April, Juli, Oktober, ya. Dan sebagai sasarannya KPI ini maksudnya Key Performance Indicator, indikasi bahwa kinerjanya tercapai gitu, yaitu kalau dilaksanakan 100%, ya. Jadi berarti dalam setahun itu dia harus melaksanakan 4 kali pertemuan Safety Committee P2K3 meeting, ya. Maka ini harus dilaksanakan dalam setahun, ya. Sekarang people in charge siapa? People in charge ini adalah MR, Management Representative. Manajemen representatif yaitu adalah seseorang yang ditunjuk yang berpengalaman, yang berpendidikan, sudah itu yang mendapatkan training-training yang sesuai. Dia bertanggung jawab sebagai yang mengelola sistem manajemen keselamatan kerja. Ya, dia punya tugas dia. Dia boleh dianggap sebagai jembatan dari pekerja ke top management. Dan dia juga bertanggung jawab untuk berhubungan sebagai liaison officer dengan perusahaan, dengan pejabat lagi, dengan supervisor, manager, ataupun superintendent. Dia yang menghubungin masalah K3. Ya. Itu nomor 2, safety committee meeting. Yang ketiga ada departemen safety talk meeting. Ini tiap bulan harus dilakukan sekali dan harus terlaksana dalam 100%. Berarti
Kalau 12 bulan berarti 12 kali. Kalau diaudit pas tanggal bulan Oktober, diaudit oleh sebuah badan auditor, maka sudah terkumpul sebanyak 10 bukti bahwa safety talk meeting untuk departemen sudah dimiliki, sudah dilaksanakan, ya, dengan subjek topik yang dibicarakan. Ada buktinya, nutulennya ada. Siapa yang hadir sudah kelihatan di sana. Ya, kalau bulan Oktober diperiksa mungkin sudah ada 12 lembar bukti bahwa itu sudah dilaksanakan. Ya. Maka sasarannya juga KPI-nya adalah key performance indikatornya adalah 100%. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Departemen head, ya, DH-nya adalah departemen head. Ya, departemen head di perusahaan, suatu perusahaan mungkin ada departemen, mungkin ada punya departemen dia 10, ada punya departemen 8, ada 6, ada yang 12 departemennya, ya. Misalnya departemen apa? Logistik, sudah itu HRD, apa ya, di kantor itu ya HRD, administrasi ya, administrasi departemennya, suatu ada listrik departemennya, suatu welding ada departemennya, karena perusahaan-perusahaan besar di tempat saya kerja dulu biasa, ya. Maka departemennya itu mungkin aja 6 orang, mungkin aja 6 departemennya, departemen dari perusahaan itu. Maka mereka tiap bulan harus melakukan safety talk meeting dan harus terbukti waktu diaudit apa yang dibahasnya relevan nggak dengan materi, dengan masalah-masalah yang dihadapinya. Suatu toolbox safety talk meeting ini rata-rata 1 hari 1, ya, 1 kali 1 hari. Jadi tiap pagi toolbox safety meeting ini mungkin teorinya cuma 5 menit ya, tapi dalam prakteknya minimal 15 menit. Saya di Australia dulu, kadang-kadang orang itu belum selesai, ya namanya kalau pagi itu kan biasanya kan pagi, itu belum selesai pakai celana, karena harus ganti baju, pakai baju kerja, ya kadang-kadang sebelah aja kakinya dulu dia sudah lari dia ke tempat berkumpul, ya, karena ada sanksinya kalau tidak hadir mereka, ya. Ada yang sambil bawa kopinya, sedang apa, pokoknya mereka harus mengejar waktu karena cuma 15 minutes ya, 15 menit cuma, ya. Yang dibicarakan apa? Tentu masalah-masalah ketiga. Maka siapa yang bertanggung jawab di sini? Supervisor. Ya, kalau di perusahaan tersebut ada kelompok kerja misalnya ada 20, berarti ada 20 supervisor. Mereka dengan grup-grupnya mungkin ada 15 orang atau 10 orang atau 20 orang, tergantung. Ada yang 40 orang satu grup di bawah supervisor ini, mereka harus hadir dan ada buktinya kehadiran mereka, ada nutulennya, dan ada topik yang dibicarakan, dan ada ketindaklanjutan, tindak lanjut siapa yang akan menindaklanjutin kalau itu suatu rencana-rencana safety, ya. Dan itu nanti hasilnya juga disebarkan. Suatu ada firehouse, fire dan housekeeping. Ini kebakaran, ini kebakaran. Ya itu apa ini? Masalah inspection di sini. Jadi inspection ini harus dikoordinir oleh safety, SAF ini orang safety department, minimal dilaksanakan inspeksi ya, inspeksi ini 1 kali 1 bulan. Jadi berarti kalau 12 bulan dalam setahun, mereka harus melakukan inspeksi terhadap apa? Terhadap yang akan membuat kebakaran, yang membuat housekeeping atau yang membuat sampah-sampah atau ketidakteraturan atau tidak kebersihan dan kerapian harus diinspeksi. Jadi tiap-tiap inspeksi ini tentu harus ada checklistnya, ya, checklist dari yang akan diperiksa. Apa gunanya checklist? Tentu supaya jangan terlupa apa item yang harus diperiksa. Dan ini tanggung jawabnya orang safety. Suatu yang keenam, unsafe act condition. Ya, ini 5 kali yang harus dilaksanakan: internal audit, secondary audit, ya, subkontraktor, PPA, emergency drill, defense. Oke, kita lihat terperincinya, ya. Terperincinya selanjutnya kita lihat. Oke. Jadi sekarang kita lihat apa sebenarnya kita sudah bicarakan tadi mengenai safety plan annual program. Kita sudah jelaskan tadi. Suatu mengenai KPI juga kita sudah bahas tadi, ya, sudah jelas. Kecuali ada yang bertanya, ya. Kalau ada yang bertanya, kasih informasi aja ke Mas Asif. Bagaimana komunikasi kita, masih bagus? Masih Pak, masih bagus ya. Ya. Dan nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa melalui chat dulu, nggak masalah. Kita bacakan juga boleh nanti. Oke.
Oke. Oke, bagus. Saya tunggu kalau ada yang mau tanya langsung interrupt saja melalui Mas Asif kah atau gimana? Siap, baik Pak. Oke. Kita lihat perincian dari program ini ya. Kita lihat perincian program. Apa dasarnya dan apa yang menguatkan atau apa yang mendorong kita melakukan apa ini program ini. Yang pertama tadi mengenai manajemen review meeting, di mana direktur itu harus datang. Kalau perusahaannya di Kalimantan, jangan direkturnya bercokolnya di Jakarta, itu tiap tahun dia minimal dia harus datang dia, ya sengaja datang untuk khusus untuk manajemen review meeting, ya minimal sekali setahun, ya. Jadi safety meeting, departemen safety talk, ya tadi udah kita bicarakan nih, firehouse keeping, unsafe act, condition. Jadi ada inspeksi. Jadi inspeksi ini, apa gunanya inspeksi sebenarnya? Inspeksi yang berhubungan dengan K3 tidak lain gunanya adalah untuk mengenali bahaya yang tersembunyi. Ya. Itu gunanya inspeksi. Mengenali ketidaklayaan yang cenderung akan menimbulkan penyebab terjadinya suatu kecelakaan. Itu gunanya inspeksi. Ya. Ini yang paling saya mau tekankan masalah inspeksi ini karena banyak gagalnya terjadinya kecelakaan akibat inspeksi ini tidak jalan. Suatu unsafe act, condition dan inspect ini stop program ya, bisa aja ya ini. Suatu ini refreshing training sertifikat, internal audit. Ini juga refreshing safety certificate training. Ini di Indonesia saya belum ada jalan, tapi saya sering berapa kali saya melakukan itulah refreshing training. Ya, misalnya seorang operator forklift berlaku sertifikatnya 5 tahun. Itu tidak perlu nunggu 5 tahun, dia 3 tahun dia langsung dikasih refreshing training. Atau setelah 5 tahun boleh saja diberikan refreshing training setelah 5 tahun, karena itu ada aturannya di SMK 3. Dilakukan refreshing training cuma 2 hari, kalau di mungkin 3 hari atau 4 hari lupa saya, tapi 2 hari pelatihannya refreshing training, maka sertifikat yang dikeluarkan oleh PJK 3 kita di countersign oleh Depnaker, ya Depnaker Kalimantan Timur misalnya. Ini scan dari audit subkontraktor yang harus dilakukan. Jadi kelihatan jumlahnya. Kalau unsafe act, condition inspection ya sudah. Emergency drill, reviewing all document, freeze aid refreshing training, dan terakhir firefighting refreshing training. Jadi kelihatan ini dalam setahun itu berapa kali minimal dilaksanakan. Seperti reviewing nomor 12 ini, reviewing all documents, ya. 1 kali cukup, enggak apa-apa. Dan harus dilaksanakan. Kalau 100% KPI-nya berarti tidak ada tawar-menawar, dia tuh harus dilaksanakan sesuai dengan yang di schedule, ya. Ini. Oke, kita lihat yang pertama. Ini yang pertama tadi yaitu apa? Halo Pak Irwan? Ya. Oh, kirain mati anunya. Oh, enggak, mati salah pencet saya mungkin. Oke. Jadi manajemen review meeting, tadi sudah bilang kan, dilaksanakan 1 kali aja setahun, November, di mana direktur, manajer yang top manajemen itu datang dari mana-mana, ya maksud saya datang dari jauh untuk menghadiri ini di lapangan, ya. Sekarang ini tentu dasarnya ada, ya. Dasarnya itu SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012, elemen 1, di mana di sini tertulis pembangunan dan pemeliharaan komitmen. Jadi komitmen ini perlu dibangun dan dipelihara. Ini tujuannya maksudnya, ya. Komitmen itu harus dipelihara dan dilaksanakan. Jadi komitmen manajemen puncak harus menetapkan tinjauan ulang dan evaluasi, ya. Jadi ditinjau ulang dan dievaluasi. Apa yang ditinjau ulang dan dievaluasi yaitu terhadap penerapan SMK 3. Ya, penerapan SMK 3 ini perlu ditinjau terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya. Ya, dilakukan sesuai dengan amanat dari
elemen 1, sub elemen 3, dan kriteria 1. Jadi apa dimaksud kriteria? Ada buktinya bahwa ini dilaksanakan, ya. Jadi ada dilaksanakan, dilakukan tinjauan atau evaluasi terhadap penerapan SKM 3 meliputi kebijakan perencanaan dan minimal dilakukan sekali setahun. Dan dibikinlah siapa yang hadir, ya, dari pertemuan yang sekali aja dalam setahun, dan seperti yang saya bilang tadi, ya, dilaksanakan. Kriteria yang kedua harus apa? Setelah ada nutulen atau buktinya, hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen. Ada buktinya, kita masukkan dalam perencanaan tindakan manajemen. Ada buktinya dimasukkan dalam tindakan manajemen, yaitu minimal disosialisasikan, ya, dan dibuktikan item-item yang dibahas di 131 ini, ya, maka dibuktikan, diterapkan kalau ada hal-hal yang perlu diterapkan. Jadi yang 3 kriterianya apa? Pengurus atau pimpinan harus meninjau ulang pelaksanaan SMK 3 secara berkala untuk menilai. Ya, ini 133 ini terus terang tentu tujuannya untuk memastikan ini dilaksanakan manajemen review meeting. Jadi ada dasarnya di SMK 3 sesuai kriteria yang 3 ini. Berikut mengenai safety P2K3 meeting. Ya. Ini pada elemen 1 juga, ya, itu membangun dan pemeliharaan komitmen, yaitu 113. Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan ketiga kepada seluruh karyawan, tamu, kontraktor, pelanggan, pemasukan dan tata cara yang tepat. Ya. Jadi kebijakan ketiga ini harus dipastikan, dilaksanakan. Maka safety committee P2K3 meeting, ya, melaksanakan ini, yaitu berapa nih, 4 kali dalam 1 tahun, dan membicarakan hal-hal ini di 4 kali dalam 1 tahun di P2K3, di Panitia Pembina K3 melalui Panitia Pembina Keselamatan Kerja ini. Jadi ada aja yang bertanya, sekarang ini masih ada yang bertanya, P2K3 itu apa, Pak? Di perusahaannya berapa? Berapa orang perusahaan kami? Ada 200 orang, ada karyawannya katanya kan. Tapi kami tidak punya P2K3 katanya. Masih ada itu yang anehnya, hal yang sudah menjadi undang-undang tidak dilaksanakan. So P2K3 ini adalah undang-undang bahwa setiap perusahaan mempunyai P2K3, panitia pembina K3 atau juga disebut safety committee. Mereka lah yang harus memastikan terjadinya komunikasi kebijakan ketiga kepada seluruh karyawan, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat. Jadi melalui P2K3 perusahaan. Apa akan dilaksanakan itu tergantung dari perusahaan itu sendiri. Kalau safety talk meeting 1 kali 1 bulan, ya, departemen, ya. Ini sesuai dengan elemen 2, sub elemen 3, ya, pembuatan pendokumentasian rencana K3. Jadi kriteria yang pertama apa? Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara, dan memahami peraturan undang-undang, standar teknis, dan jadi ini bisa dilakukan melalui safety talk. Sudah itu ini juga dikasih pembebanannya kepada seseorang, biasanya kepada MR. MR tadi dia bertanggung jawab untuk memastikan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang ketiga untuk seluruh karyawan di perusahaan dibicarakan melalui safety talk. Ya, jadi di safety talk ini banyak hal-hal yang perlu dibahas, masalah-masalah K3, masalah-masalah yang berhubungan dengan meningkatkan pengetahuan K3. Jadi penanggung jawab untuk memelihara, mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan ini. Jadi sebagai ini tanggung jawab bisa ditaruh di sini departemen head, ya, tanggung jawabnya, tanggung jawab departemen head. Maka departemen head ini setelah memberikan penjelasan standar, pedoman teknis, persyaratan lain yang relevan di bidang K3 terhadap orang-orangnya, maka semua orang yang hadir akan mendatangani di plan program tadi bahwa mereka sudah paham, mereka sudah dijelaskan mengenai perundang-undangan. Ya. Contohnya perundangan apa? 1970. Contohnya peraturan ketiga apa? Peraturan ketiga yang mengenai SMK 3. Karena ini dilakukan secara berkala dan
satu kali berarti 12 kali dalam satu tahun, ya, dengan topik yang berbeda, tapi masalah SMK 3 di akhir tahun semua orang tuh ngerti semua SMK 3, ya, kecuali dia cerita-cerita yang lain yang tidak ada hubungannya. Kalau kriteria 2 apa? Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan ini. Jadi tunjuk ini biasanya ditugaskan kepada departemen head, ya, tapi namun dikontrol juga oleh manajemen representatif atau MR. Toolbox safety meeting ini lebih banyak, hampir sama dengan tadi, ya, sebagai strategi pendokumentasian seluruh sistem prosedur kerja dan formulir yang berkaitan dengan pelaksanaan K3 di tempat kerja. Meliputi apa? Jadi di sini elemen 2, ya, dengan subelemen 3. Jadi subelemen 3 ini mempunyai 4 kriteria yang berhubungan dengan informasi K3, Toolbox Safety Talk Meeting, yang membahas peraturan perundangan persoalan lain di bidang K3. Jadi terdapat prosedur yang terrekomendasi untuk mengidentifikasi dan memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundangan setara pedoman teknis dan persoalan lain yang relevan di bidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan. Kalau disasarkan, sasarannya adalah seluruh tenaga kerja, di mana lagi kalau tidak dilakukan di Safety Talk yang dilakukan 24 kali dalam 1 bulan. Ya, totalnya kalau 1 tahun berapa itu? Ya. Namun KPI-nya boleh dibikin 90%. Kalau di total ini 12 kali 24 dan kalau mencapai 10% itu sudah bagus, tidak ada masalah. Tapi cuma 50% berarti itu adalah temuan. Ya, ini maksud dari KPI di sini. Ya. Siapa yang bertanggung jawab adalah supervisor untuk melaksanakan Toolbox Safety Talk Meeting ini. Jadi di Toolbox Safety Talk Meeting ini dibahas semua masalah-masalah yang berhubungan dengan prosedur. Ya, ada prosedurnya untuk memastikan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan. Ya. Mungkin melalui ini, kalau benar-benar giat sebuah perusahaannya melakukan ini, budaya K3 bukan hal yang tidak mungkin dicapai oleh perusahaan tersebut. Soalnya di sini nih, di Indonesia itu yang masih kurang. Budaya K3 itu yang masih dikejar-kejar, belum jalan-jalan juga. Oke, firehouse keeping inspection. Jadi inspection terhadap kebakaran dan kebersihan dan kerapian. Ini sekali sebulan cukup, ya. Berarti kalau dalam setahun berarti 12 kali. Harus terlaksana dalam 100. Ini melakukan firehouse inspection ini mengenai kebakaran dan kerapian atau housekeeping istilahnya, ya. Ini biasanya dilakukan oleh orang safety, tapi sebagai koordinator aja dia, ya, mengkoordinator, memastikan semua departemen melaksanakan ini sesuai dengan skala dari pekerjaan dan lingkup kerja mereka di departemen itu. Namun kalau perusahaannya cukup tidak terlalu besar, ya, tidak terlalu besar, ya, bisa dilakukan oleh orang safety, melakukan inspeksi terhadap kebakaran. Ya, inspeksi terhadap kebakaran ini apa yang kira-kira yang menimbulkan kebakaran? Ya, kalau menimbulkan kebakaran itu sebenarnya sederhana aja. Timbulnya kebakaran itu adalah 3 hal. Mungkin sudah banyak yang sudah tahu, ya. Ada 3 faktor. Ada yang 3 segitiga api diistilahkan sama kita. Di mana segitiga api ini, yang satu yaitu adanya oksigen. Kalau oksigen atau udara di mana-mana ada, di dalam lemari ada, di dalam sudut-sudut mana ada udara. Jadi udara itu tidak bisa kita pisahkan. So di sini dalam masalah ini adalah adanya program memisahkan dari 3 unsur ini. Jadi udara, sudah itu ada bahan bakar. Bahan bakar itu ya hal yang mudah terbakar, apa saja, kain, kertas, ya, dinding plywood yang kering. Itu bahan bakar itu sudah yang mudah terbakar, flammable material, ya. Yang ketiga apa? Adanya panas.
panas yang cukup yang akan memicu terjadinya kebakaran. Ya. Inilah yang harus dilakukan inspeksinya. Apa inspeksi yang dilakukan itu? Memastikan dari 3 hal ini jangan sampai tergabung dia. Ya, kita tidak bisa memisahkan udara, oksigen atau udara, ya, karena udara itu mana-mana bisa. Setelah itu bahan bakar. Bahan bakar ini bisa kita pisahkan kalau kita paham bahwa oh ini mudah terbakar ini, ya. Api ini yang panas ini paling bisa kita pisahkan. Kalau kita pisahkan dari 3 hal ini, ya, maka insya Allah tidak terjadi kebakaran. Kita jamin ini terpisah terus. Bisa nggak kita menjamin terpisah terus nih 3 hal ini? Minimal panas tuh jangan terjadi. Ada kebakaran mobil, kebakaran bus. Itu kenapa? Karena bertemu 3 unsur ini. Udara sudah jelas ada di mana-mana. Sudah itu panas. Suatu ada yang mudah terbakar. Yang mudah terbakar di mobil, di kolong-kolong mobil itu atau di chassisnya itu apa? Yaitu ada debu yang bertumpuk di sana. Sudah itu ada bekas-bekas solar, bekas-bekas oli, dan timbulnya kabel listrik yang panas, yang korslet. Ya, kabel listrik ini kalau di mobil itu cuma satu, enggak 2 dia, satu aja. Ya, satu aja, karena yang satu lagi di groundingnya itu di chassisnya itu. Maka terjadi loncatan api di sana, maka terbakar dan mobil itu hangus. Apa cara menghindarinya? Dipisahkan dari 3 ini. Dipisahkan. Kalau udara tidak mungkin dipisahkan, ya. Tapi kita bisa memisahkan bahan yang mudah terbakar. Atau kita pastikan panas tidak timbul di sekitar situ. Ya, sambungan-sambungan kabel listriknya harus terjamin bagus, ya, tidak menimbulkan korslet. Maka itu aman. Maka perlu dilakukan inspeksi terhadap kemungkinan-kemungkinan bersatunya 3 hal ini, ya, bersatunya 3 unsur tadi. Ini yang dimaksud. Maka di elemen 7, ya, standar pemantauan ini, ya, maka kita perlu melakukan inspection. Tujuannya inspection, ya, ini akan saya tekankan terus bahwa kita mengenali bahaya, ya, mengenali bahaya kebakaran, suatu menaksir apa yang akan terbakar, apa yang akan terbakar, ya. Dengan melalui risk assessment kita akan tahu apa yang akan terbakar. Bisa terbakar satu perkampungan enggak? Satu kompleks nggak bisa terbakar. Ya, 18 rumah baru-baru ini terbakar, 18 rumah ke 14 rumah. Ya. Dan kebakaran ini tahu nggak, di Indonesia ini minimal 2 kali 1 hari. Ya. Ada saatnya sampai 3 kali 1 hari atau 5 kali 5 tempat 1 hari, dan ada cuma 1 kali 1 hari. Rata-ratanya diambil sekitar 2 kali kebakaran terjadi di Indonesia. Coba perhatikan aja di TV. Ya. Kenapa? Kita tidak punya kemampuan untuk memisahkan 3 sumber ini. Jadi perusahaan harus memiliki sistem pemantauan lingkungan tempat kerja dan pemantauan kesehatan kerja karyawan secara teratur. Jadi pemeriksaan bahaya tadi apa? Yaitu mengenali bahaya, hazard identification. Dinilai risikonya. Risiko ini tentu yang berhubungan seperti yang saya bilang tadi. Ya, yang akan terbakar apakah rumah satu kah atau satu kampung? Ini itu yang bentuk risikonya. Jadi pemantauan pengukuran lingkungan kerja ada 2 kriteria. Pemeriksaan bahaya ada 7 kriteria. Peralatan pemeriksaan inspeksi pengukuran dan pengujian ada 2 kriteria. Ya. Dan pemantauan kesehatan juga. Iya, dan tidak terlalu ada hubungannya dengan kebakaran, ya. Misalnya pemantauan kesehatan, tapi ini sekedar untuk mengetahui aja bahwa inspeksi kalau tidak dilaksanakan, ya, pemeriksaan kalau tidak dilaksanakan, kalau pemantauan tidak akan dilaksanakan, kita akan terkecoh, ya, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu maksud di sini nih, ya. Jadi di 711 yaitu elemen 7, sub elemen 1 dengan kriteria 1, pemeriksaan inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur. Oke, sudah jelas dasarnya dilakukan inspeksi, ya. Jadi di elemen 7 di 1 dan 1 kriterianya. Sudah itu ini kita lihat. Ini saya ingin saudara-saudara serius ini, ya. Ada tipe bahaya.
jenis bahaya yang ada yang kita kenalin minimal ya ada 6 ya. Ini mengenali bahaya, hazard identification ini yang harus kita kenali nih di perusahaan di tempat kita, baik di rumah juga ya. Apakah bahaya fisik kinetik ini atau benturan atau pukulan atau terhadap tubuh kita atau terhadap pendengaran kita ya atau pada anggota tubuh kita. Itu physical kinetic namanya ya. Bahaya terhadap tubuh kita yang langsung sifatnya gitu. Berasa sifatnya tuh yang terpukul, terjatuh, terbanting atau tertimpa bisa aja. Satu yang kedua bahaya listrik. Ya. Sudah itu bahaya panas seperti yang kita bicarakan tadi, itu bahaya kimia, udah tahu sendiri bahaya kimia, bahaya biologi, ya. Seperti corona ini bisa dianggap bahaya biologi juga itu ya. Suatu berupa ular, penyakit atau nyamuk macam-macam. Suatu bahaya ergonomis. Ya. Bahaya ergonomis yaitu apa? Oke, yang 712 pemeriksaan inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya. Ini aja banyak nih orang safety belum mengikuti, padahal ini sudah diajukan atau dijelaskan di SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 ya, bahwa secara teratur lingkungan kerja itu harus diperiksa, diinspeksi ya, inspeksi itu sama diperiksa. Terhadap apa? Terhadap jenis bahaya. Ya. Ada enggak salah satu bahaya nih di tempat kerja kita gitu? Mungkin ada bahaya listrik, seperti yang dibilang tadi ada bahaya listrik menimbulkan kebakaran, atau bahaya panas yang bisa menimbulkan kebakaran. Ya, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomis. Ini yang harus kita lihat, kita selidiki, kita lihat, kita inspeksi, kita periksa. Maka dibutuhkan setelah kenal kita sudah dapat bahayanya di tempat kerja, maka kita nilai risikonya. Apakah risikonya? Kita menggunakan alat ini alat ini, ya, yang berwarna-warna ini alat tools yang kita buat, tapi biasanya yang membuat ini yang dibikin oleh P2K3. Maka itu penting P2K3 harus ada, ya, untuk memastikan, ya, bahaya tadi risikonya tuh bisa ditolerir enggak? Kalau bisa ditolerir berarti tidak perlu diterapkan kontrolnya. Ya. Tapi kalau misalnya bahaya tadi tinggi dan cenderung di posisi yang merah ini, ya, karena tingkat keparahannya dengan tingkat keseringannya, kecelakaan akan terjadi dari suatu pekerjaan yang akan kita kerjakan, maka perlu pengendalian. Kalau misalnya di warna merah ini dia, ya, sangat kritis, Bapak. Maka kita perlu menerapkan kontrol, ya kan? Tapi kalau misalnya risikonya rendah, tidak ada masalah, maka kita perlu mengabaikannya. Maka perlu. Jadi harus dinilai, ya. Harus dinilai dan diterapkan. Kalau misalnya tinggi risikonya, levelnya, maka perlu diterapkan kontrol. Maka dia akan bisa diterima serendah mungkin, bisa dipraktekkan akibat telah diterapkan kontrol yang tersedia. Apa kontrolnya? Kontrolnya Pak ini. Ya. Apakah dengan cara menghilangkan? Ya. Apakah cara mengganti, memisahkan, isolation? Ya, memisahkan, rekayasa, engineering control, atau administrasi APD. Mengenai engineering controlnya banyak sebenarnya yang tidak diterapkan di kegiatan kerja kita. Ya, banyak saya perhatikan banyak ya di tempat-tempat saya dulu juga, tapi saya benarkan engineering control. Ya, misalnya adanya safety factor ya terhadap pembebanan. Itu berupa kontrol engineering, kontrol rekayasa. Ya. Banyak di pertambangan, paling banyak juga engineering control, rekayasa ya yang paling banyak ini sebenarnya. Ya. Misalnya kemiringan jalan aja. Suatu ada bandul-bandul di pertambangan itu, bandul kiri kanan itu. Ya, di samping dia sifatnya mengisolasi, dia tapi tentu dilaksanakan secara engineering karena ada hitung-hitungannya, berapa tingginya bandulnya, berapa lebar jalan, ya. Juga sangat menentukan. Ya, kontrol administrasi berupa training-training, pelatihan-pelatihan, rambu-rambu, penjelasan macam-macam, ya.
Jadi kalau kontrol ini diterapkan, insya Allah tidak terjadi kecelakaan. Kontrol yang sesuai, yang appropriate. Ya. Jadi kontrol ini penting diketahui bahwa hierarchy of control ini sudah baku ya, tidak bisa dirubah-rubah lagi sebenarnya. Tapi ada juga di pertambangan kalau tidak salah saya hierarchy of control ini tidak jalan. Mereka menganggap engineering yang penting katanya. Menurut saya salah ya, tapi tidak apa-apa lah. Mungkin aja saya salah informasi yang saya terima. Tapi ingat, kontrol yang paling pertama itu adalah menghilangkan. Ya. Menghilangkan ini maksudnya apa? Tidak ada lagi bahayanya dan tidak ada lagi risikonya. Kalau tidak ada bahaya berarti tidak ada risiko. Ya, misalnya banyak contohnya, misalnya bahaya. Yang paling mudah dipahami itu ada lubang besar, orang lewat di sana itu harus hati-hati, minggir-minggir jalannya. Lubang itu tidak ada gunanya, ya. Lubang besar. Maka apa yang bisa kita terapkan terhadap lubang itu? Mungkin mengeliminasinya, caranya menghilangkan lubang itu dengan cara menimbun. Ya. Atau mungkin dengan cara mengisolasinya. Dengan memberi pagar itu isolasi, itu di pagar itu lubang itu, karena orang tidak mungkin masuk lagi ke pagar itu. Kecuali dia sengaja mau bunuh diri. Ya. Engineering control juga bisa diterapkan karena ada hitung-hitungan membuat tangga, mungkin membuat pagarnya. Oke, jadi banyak cerita yang mengenai kontrol yang sesuai. Oke. Berikut mengenai memeriksa inspeksi mencari masukan di tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa. Ini juga bagian penting, tidak bisa diabaikan. Ya. Sudah itu, ini melakukan inspeksi, ya, inspeksi sejumlah. Jadi ada kasus stop untuk memastikan lingkungan kerja aman atau tidak, seperti ini. Ya, ini. Ini berupa checklist untuk memastikan ya, tenaga kerja atau yang melakukan tugas tempat kerja sudah diperiksa, dilihat ya, apakah dia melaksanakan pekerjaan yang sifatnya itu unsafe, yang tidak aman tindakannya. Atau juga bisa, mungkin berupa kondisi. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini, dari penjelasan-penjelasan ini kelihatan nanti. Ini bentuk contoh stop card atau checklist, inspection checklist ya, untuk memastikan ini yang belum terisi. Karena ada dua, ada jenis. Jadi kalau yang berikutnya adalah ini yang bentuk yang sudah terisi. Jadi ada terisi di sini nih, pemeriksaannya dicek. Dan ini biasanya ditargetkan pada seseorang untuk melaksanakan pemeriksaan stop program ini dengan checklist inspeksi ini. Jadi inspeksi sangat, tahu nggak, sekitar beberapa tahun yang lalu di perusahaan minyak di Balikpapan yang menghandle stop unsafe stop program ini namanya stop program ya. Ini masih bule nih. Nggak orang Indonesia yang dikasih. Tapi orang kita menganggap ini enteng, menganggap sederhana. Padahal kalau terjadinya kecelakaan akibat gagalnya mengetahui bahaya yang ada, baik berupa unsafe acts ataupun unsafe condition. Baik berupa tindakan yang tidak aman ataupun kondisi yang tidak aman. Ini contoh stop card yang sudah terisi ya penjelasannya. Nah, jadi checklist ini sangat penting ya. Ini cuma menggambarkan bahwa pentingnya checklist sampai dia mandi juga kawan ini diperiksa pakai checklist ya. Ya. Ini checklist terhadap listrik. Ya. Soal listrik ini harus dalam bentuk program isolasi listrik. Tahu kita kan, malah sering kita melihat isolasi hitam apa namanya? Lapisan yang hitam itu aja yang dianggap isolasi, padahal isolasi ini dengan menjaga jarak ya, dan memberi lapisan ya, sudah itu menjaga, mengisolasi, ditaruh dalam kerangkeng atau mengikat atau apa itu termasuk isolasi. Banyak ya contoh. Namun ini untuk fire ya, tentu untuk kebakaran ya. Fire prevention checklist. Fire prevention checklist yaitu mencegah kebakaran. Jadi checklist untuk mengetahui dan mencegah kebakaran. Karena dibilang tadi kemungkinan ada sambungan-sambungan listrik yang sudah panas. Soal listrik ini banyak sebenarnya yang harus diketahui oleh orang mengenai listrik.
Ya, listrik ini akan menimbulkan kebakaran dan paling sering dituduh di Indonesia. Ya, kalau tadi kebakaran rumah, maka kebakaran listrik akibat listrik. Tapi tidak diperbaiki juga, tidak diberikan penjelasan kenapa terjadi. Sebenarnya kalau kebakaran di rumah, ya ini menurut saya yang sudah dan banyak teman-teman saya juga orang listrik mengatakan itu sebenarnya bukan short circuit, ya itu akibat dari beban berlebihan pada sebuah kabel. Jadi kabel listrik atau colokan listrik, tapi dipasang di sana beberapa saluran listrik sehingga cenderung akan timbul panas kabel tersebut. Dan kalau timbul panas, udara sudah tersedia, cuma menunggu bahan yang mudah terbakar saja lagi. Maka akan timbul kebakaran maksudnya. Jadi daftar periksa checklist ini tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan atas inspeksi. Ya ini, sudah disusun. Ini nih buktinya. Dan inilah yang harus dipastikan bahwa terlaksana. Ya. Laporan pemeriksaan inspeksi berisi dokumentasi untuk diadakan perbaikan yang diajukan kepada pengurus dan PDOK sesuai dengan kebutuhan. Jadi inspeksi ini, sebagai yang kita bicarakan bahwa usaha untuk mengenali bahaya yang tersembunyi, maka kita lakukan inspeksi. Ya, inspeksi. Usaha mengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan inspeksi dipantau untuk menentukan. Oke, 72 pemantauan. Pemantauan dan pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara. Oke, bagaimanapun ini adalah penunjang dari program-program yang kita buat ya. Pemantauan pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologis. Ya. Jadi pemantauan pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologis. Tapi saya tidak tahu perusahaan yang sudah menerapkan inspeksi mengenai ergonomi. Ya, kalau di luar sana, ya kayak di Singapura atau di Australia, ini ergonomi ini termasuk serius ya. Bagaimana seseorang itu akan terasa kerugian yang dirasakannya setelah pensiun. Ya, akibat dan banyak dulu tahun-tahun 80-an kalau nggak salah saya pernah di Eropa sana orang di pihak asuransi dituntut karena orang sudah pensiun baru terasa efek dari ergonomis ini, bahaya ergonomis ini. Ergonomis ini bahayanya. Mungkin untuk sekedar saya mau tahu apa definisi dari ergonomis, siapa yang bisa kasih komentar? Tolong Mas Asif. Oke, baik. Mungkin silahkan Siapa? yang ingin menjawab pertanyaan dari Pak Herman. Apakah ada? Ya. Untuk Apa itu definisinya saja ergonomis? Pak ya? Ya, silahkan. Ya. Apakah ada? Silahkan. Ya, mungkin mencoba menjawab ya. Ya. Oh, boleh silakan Pak Heri. Ya, Pak Heri ya. apa namanya? Mungkin dari hasil logika saya saja ya, saya nggak begitu paham. Oke Pak, silakan. Ini ergonomis mungkin kesesuaian antara alat yang kita gunakan dengan kondisi fisiologis tubuh kita mungkin. Oh, sudah Mungkin mendekatin seperti itu Pak? Ya? Sudah mendekatin. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Jadi sudah termasuk paham Pak ya. Ya. Jadi ergonomi ini ya saya tambahkan aja. Ergonomi ini adalah suatu ilmu. Ya, ilmu dalam mendesain apa yang didesain, lingkungan kerja, tempat kerja kita, posisi kerja kita dan peralatan kita
sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia. Karena kemampuan kita terbatas kan. Contohnya kita mengangkat itu cuma sepertiga dari berat badan kita. Yang boleh kita ngangkat barang secara manual adalah sepertiga dari berat badan kita. Dan harus berdasarkan prosedur manual handling. Itu baru mengangkat. Tapi bagaimana posisi kita duduk? Bagaimana posisi kita berhadapan dengan komputer? Ya kan? Kalau melebihi dari kemampuan kita, maka kita akan sakit. Maka penyakit yang akibat ergonomis ini, bahaya ergonomis ini, biasanya setelah pensiun kita baru sadar. Ya, dari apa namanya di Eropa itu pernah saya baca dulu, ya, banyak orang setelah pensiun itu merasa tidak nyaman dan dianalisa oleh dokter, dikatakan ini akibat Anda bekerja dalam posisi begini-begini. Wah, kami tidak diberi pelatihan, Pak. Oke, kalau itu tuntut perusahaannya. Karena memberikan pelatihan yang berhubungan dengan keselamatan itu wajib diberikan oleh perusahaan. Ada undang-undangnya itu dan itu sudah diakui dunia itu. Ya. Maka karena tidak pernah diberikan pelatihan, maka orang mendapat cederanya ya, dan ada buktinya, maka asuransi harus bayar. Jadi ke sana larinya karena orang itu sudah sudah dijamin di asuransi. Seperti saya bilang pada awal tadi ya, asuransi biayanya miliaran, malah mereka tuh tidak punya inisiatif untuk memberikan seperti yang saya bilang tadi, pelatihan-pelatihan kepada semua karyawan. Kesempatan ini sekarang nih banyak ini sebenarnya. Bagaimana BPJS itu bisa mengkoordinir penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 1 1970 ya, terhadap semua karyawan di seluruh Indonesia ini. Mungkin dihadiri 500 orang kah, 400 orang kah. Akan banyak pengaruhnya nanti dan harus dibayar siapa pembicaranya karena tentu no free lunch in the world. Ya, enggak ada makan siang yang enggak bayar di dunia. Tapi enggak jalan, enggak ke sana, enggak ada pikiran orang kita ke sana. Ya. Maksud saya orang-orang yang terkait ya. Tuh. Oke, jadi itulah ergonomis tadi. Dan secara psikologis juga bisa membuat suatu bahaya ya. Psikologis itu misalnya beban yang berlebihan, beban kerja yang berlebihan atau apapun ya. Kalau biologi, kimia, faktor fisik ya sudah jelas. Tadi kita sudah bicarakan bahayanya. Oke. Jadi ergonomis adalah suatu ilmu. Bagaimana kita harus mendesain alat kerja, lingkungan kerja, posisi kerja kita tidak melebihi kemampuan tubuh kita. Itu namanya ergonomis. Dan itu baru dibahas setelah tahun 2000 itu. Sebelum tahun 2000 banyak orang tidak ngerti itu. Padahal ergonomis itu sudah ada di Undang-Undang Nomor 1 1970, yaitu persyaratan K3. Ya, mukadimahnya kalau nggak salah saya seperti ini. Ya. Perusahaan menjamin bahwa ada keserasian antara lingkungan kerja, alat kerja dengan pekerja. Tapi orang kita yang terkait ini tidak bisa menghubungkan itu dengan kegiatan perusahaan. Padahal berarti tahun 70 berarti sudah 50 tahun lebih. Ya. Banyak yang persyaratan ketiga yang di Undang-Undang Nomor 1970 itu nggak jalan di Indonesia ini. Akibat apa? Yang terkait, orang-orang yang terkait dalam hal ini nggak ngerti gitu, nggak paham. Mereka cuma ya gitulah. Jadi Undang-Undang 1 1970 itu saya ingin nanti dengan Mas Asif kita mau lakukan lagi nanti mengenai pembicaraan Undang-Undang 1970 ini. Oke, terdapat prosedur penelitian mengenai identifikasi, kalibrasi, pemilihan. Ini cuma untuk menunjang bahwa alat-alat ukur itu penting dijaga kalibrasinya, dipelihara, dan ada buktinya bahwa dipelihara dan diperiksa kalibrasi atau apanya gitu, keakuratannya gitu ya. Alat dipelihara dikalibrasi oleh petugas komputer. Ini menunjukkan bahwa inspeksi ini sangat penting. Ini maksud saya, maka saya harus menjelaskan di sini. Jadi alat-alat inspeksi, alat-alat untuk memeriksa mengenai kebisingan, noise meter misalnya, ya, mengenai kebisingan, bahwa kita itu selama 8 jam kita tanpa pelindung telinga kita boleh mendengar tingkat kebisingan itu cuma 85 desibel, ya.
Kalau di atas 85 desibel, maka kita tidak boleh 8 jam di sana, mungkin cuma 3 jam, tergantung dari tingkat kebisingannya. Dengan satuan ukurnya adalah desibel. Ya. Jadi ini sangat penting sebenarnya, dan banyak orang yang masalah setelah bekerja nanti pensiun, tahu-tahu telinga itu tidak dengar lagi gitu, ya. Sudah pensiun, cucunya manggil dia tidak dengar dia. Akibat apa? Akibat dari kebisingan yang terpapar terus berkepanjangan, terpapar terhadap kebisingan di perusahaan tersebut. Kalau dia itu tidak pernah ya mendapat pelatihan dalam hal ini, tidak pernah ada pemeriksaan mengenai kebisingan, misalnya sekali setahun ada medical check up untuk memeriksa kebisingannya, memeriksa telinganya, tidak ada tuh fasilitas itu, orang ini sebenarnya bisa menuntut perusahaan. Ya, sebenarnya perusahaan itu rawan bisa dituntut, cuma orang yang mau menuntut itu tidak ngerti, itu aja, tidak ada. Alat dipeliharaan dikalibrasi, jadi itu tadi. Oke, ini mengenai ini. Ini hazard, unsafe act, dan condition. Karena bagian yang harus diinspeksi ini, ya. Di sini ini banyak tindakan yang tidak aman, kondisi yang tidak aman. Tapi tidak semua orang yang bisa tahu, yang banyak mengenali ini sederhana tapi penting kali bagi seorang safety untuk melihat ya apa saja bahaya di sini, apa saja unsafe acts di sini, unsafe condition. Ini sederhana. Jadi ini bagian dari inspeksi juga ini ya. Kita belum lepas dari inspeksi karena inspeksi itulah cara untuk mengenali bahaya yang tersembunyi. Ya. Jadi unsafe act, condition, dan inspection ini minimal harus dilakukan tiap bulan itu 5 kali, ya, tiap kali 5 bulan. Jadi mengenai 5 kali, 3 kali, 4 kali dari yang dilakukan per bulan, ini tidak harus mengikuti ini ya. Mungkin saudara mau menerapkan di perusahaan saudara, mau lebih atau kurang itu terserah. Ya, ini cuma sebagai gambaran dari saya. Ini bukan. Jadi berapa kali melakukan dalam suatu program keselamatan kerja itu tidak tergantung dari yang saya jelaskan ini. Cuma ini gambaran aja. Mungkin mau dibuat unsafe act, condition, inspection ini atau stop program itu mau dilakukan 10 kali dalam 1 bulan boleh aja, atau dalam 4 kali dalam seminggu, 1 kali dalam seminggu juga boleh, terserah ya. Namun KPI-nya ini harus dipastikan. Semua orang harus sadar bahwa ada cara mengukur kinerja dari tindakan inspeksi ini ya. Jadi kita lihat di sini, apa saja misalnya bahaya dengan risiko yang bermacam-macam. Ya, kita lihat apa bahayanya. Pertama ini, ya, ada bahaya di sana itu. Tentu tidak semua orang bisa melihat ada bahaya. Apa risikonya? Ini tergantung juga. Risikonya bisa meninggal. Kalau pas terjatuh dia dari tangga ini langsung kepalanya duluan, langsung lehernya terputar, ya, bisa meninggal. Ya, ini jatuh beban ini di bawah ini, ya, pas menimpa dia. Dan ini orang nebeng ke apa? Ke forklift. Mungkin mereka tidak pernah operator forklift, ini tidak pernah training dia, sehingga dibolehkannya orang naik. Ya, ini orang turun tangga dengan karena menaik tangga dan turun tangga itu ada istilahnya tuh 3 poin ya, 3 points policies. Kebijaksanaan 3 poin. Apa 3 poin? Kalau tidak 2 kaki, 1 tangan, atau 2 tangan, 1 kaki, maka tangan tidak boleh megang sesuatu kalau turun tangga dan naik tangga. Ada bahaya di sini. Risikonya juga bisa serius ini. Ya. Jadi banyak sekarang nih bahaya-bahaya yang kelihatan itu kayak diganjal gini kan. Ini. Tidak semua orang melihat bahaya ini. Ya, atau kondisi yang berbahaya dilakukan orang ini. Ya, mungkin lebih dari gambaran dari panah-panah merah ini. Ya. Dan inilah kerjaan seorang safety, melakukan inspeksi. Ya, kalau di sini tidak ada departemen head-nya. Sederhana aja sebenarnya. Ya, menunggu terjadinya kecelakaan. Sekarang belum ada kecelakaan, tapi bahayanya sudah bisa dipantau oleh seorang yang ahli. Ya, bisa di sini. Berikut refreshing safety certificate training seperti yang dibilang tadi, ya, elemen 12 di SMK 3.
12.3 pelatihan bagi tenaga kerja ada 3 kriteria. Ya, pelatihan bagi tenaga kerja ada 3 kriteria yang harus ada buktinya. Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja di 12.3.3 yang saya bicarakan tadi. Ya, ini pas saya melakukannya. Ini sudah kena corona nih, tapi belum ada efeknya di Balikpapan. Ya, ini tanggal 16-17 Maret 2020. Saya melakukan 2 hari. Apa pelatihannya? Ini karena ini pelatihannya refreshing, forklift operator refreshing training ya, dengan manual handling training. Ya, tanggal 16-17 Maret dulu. Ya, mereka dapat sertifikat yang di countersign oleh Depnaker. 2 hari pelatihannya. 16-17. Ini menerapkan apa yang ditulis oleh SMK 3 pada elemen 12, sub elemen 3 dengan adanya 3 kriteria. Oke, SMK 3 PP elemen 11, perusahaan harus melakukan peninjauan ulang terhadap sistem SMK 3. Ya kan nih. Jadi peninjauan ulang. Audit internal, ya, peninjauan ulang ini harus dilaksanakan efektif melalui audit internal SMK 3. Jadi audit ini sangat penting. Kita lihat. Ya, audit internal SMK 3. Ada kriteria, ada 3 kriteria. Ya. Ada 3 apa? Ada 3 sub elemennya. Elemen. Ya. Jadi sub elemen dia ngantuk kali, Pung. Masih ngantuk kali dia, nggak mau. Undang-undang keluar mapnya malah Indonesia. Mohon maaf Oke. ini Pak Budi, sepertinya perlu di mute dulu. Oke. Oke, jadi 11 Ya. elemen 11 ya, itu mengenai audit, pemeriksaan ya, memeriksa kesesuaian. Audit SMK 3 ya harus terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian. Ya, kesesuaiannya. Sudah itu kesesuaian apa? Kesesuaian rencana program dengan prakteknya. Ya, apa yang direncanakan dalam bentuk program dan dipraktekkan dan ada bukti-buktinya. Jadi internal audit ini sangat akan menjamin bahwa program K3 itu terlaksana di perusahaan. Ini banyak yang penting-penting harus dipahami di sini nih. Misalnya audit SMK 3 terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan. Jadi sudah ditulis. Jadi di audit internal itu sudah ada. Di program sudah ditulis berapa kali dilaksanakan audit internal. Ya, audit SMK internal. Audit internal dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang. Apa maksudnya di sini? Audit internal SMK 3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang. Siapa yang bisa jawab? Untuk memastikan aja hubungan saya dengan saudara itu. Ya, Pak. Silakan yang ingin menjawab pertanyaan lagi dari Pak Herman. Ya. Ayo. Audit Silakan, internal Bapak, Ibu. petugas yang independen, berkompeten dan Apa ya? berwenang. Apa tadi ya pertanyaannya ya? Ya. Halo ya. Dengan siapa ini? Silakan. Halo. Pertanyaannya apa tadi ya? Oh, Apa Pak itu? Hari Ya, lagi. ini pertanyaannya. Audit internal ketiga dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten, dan berwenang. Apa maksud di sini nih? Oh ya. Silakan Pak Hari. Ya, Pak Hari. Maksud dari poin ini tadi, ya. Silakan. Poin 11, elemen 11. Ya, sub elemen 1 dengan kriteria 2. Ya, ya mungkin independen karena apa namanya? Dia tidak memihak apa namanya? Hasilnya objektif auditnya itu. Kemudian berkompeten maksudnya karena kalau tidak berkompeten kan tidak akan bisa menilai itu apa itu letak kesalahannya di mana atau mungkin kekeliruannya di mana, dan berwenang itu tentu saja apa ya dalam melakukan sesuatu tentunya harus berlandaskan pada
hukum karena kita adalah negara hukum. Mungkin pemikiran saya seperti itu. Boleh Oke. jawab, Coach? Silakan. Ini siapa nih? Ya, Bu Lili, Suara- silakan. Ya, Mbak Lili. Menurut saya, Apa itu? halo Coach, Ya, Ya. langsung, Bu. yang berkompeten adalah dan berwenang adalah orang yang sudah memiliki kecakapan, memiliki lisensi Ya, sesuai dengan peraturan perundangan, Ya. dan juga ditetapkan oleh perusahaan dia sebagai tim audit internal, sehingga memiliki Ya. kapasitas ataupun kewenangan untuk melakukan penilaian secara internal. Jadi kalau kita belum punya kompetensi, kalau kita belum punya skill dan belum dapat pengakuan ataupun seperti SK lah seperti itu dari perusahaan, maka tidak bisa dia mau melakukan penilaian, maka yang dinilai itu tidak bisa diakui baik dari pihak internal perusahaan maupun nanti oleh eksternal auditor sebagai bahan pembanding seperti itu. ya. Yang independen apa Seperti itu, maksudnya? Coach. Kalau independen apa maksudnya? Itu Independen ya tanpa ada intervensi meskipun dari pihak pimpinan perusahaan. Jadi yang dia nilai adalah benar-benar berdasarkan real kondisi yang ada di perusahaan seperti itu. Oh ya, itu benar. Tapi kalau saya membilangkannya lebih bagus, tidak boleh mengaudit kerjaan dia sendiri gitu. Dia punya departemen, dia pula yang audit departemennya. Ya coach, ya coach. Jadi itu yang Betul. harus ditegaskan ya. Maka hasilnya tidak akan independen sifatnya gitu kan. Tidak mungkin orang dia membuat apa kerjaan sendiri maka dia yang menilai. Oke, saya rasa apa yang dibilangkan Ibu Lili, saya rasa itu pas ya, sudah sesuai dengan, saya rasa mudah memahaminya dengan penjelasannya yang ringkas. Oke, jadi betul memastikan. Sedangkan laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan. Nah, ini juga banyak di kriteria nomor 3 ini banyak yang tidak dilaksanakan. Dia diaudit ya. So dia audit itu kan dia memastikan program tadi seperti yang kita bicara dari awal tadi, program-program yang 14 tadi ya. Itu ada yang tidak terlaksana sesuai rencananya. Rencana namanya program itu kan rencana, direncanakan kan. Rencananya harus terlaksana 100%. Cuma setelah dihitung-hitung dilihat cuma 50%. Ya maka dalam hal inilah. Jadi kalau temuan-temuan ketidaksesuaian dari apa yang direncanakan dan apa kenyataannya tidak ada bukti-bukti otentiknya, objektif evidence-nya tidak ada nutulen-nutulen atau rekod-rekod penunjang, maka artinya dia punya rencana tapi tidak ada implementasinya. Ya, maka itu berupa temuan dan harus dibenarin. Nah, ini yang sering tidak dilakukan pembenarannya, ya. Dan manajemen perusahaan juga kadang-kadang tidak peduli dia. Ya. Maka itulah dibutuhkan apa tadi itu dalam program manajemen review meeting, ya. Dalam sekali setahun itu manajemen review meeting itu top pimpinan perusahaan yang paling top ya datang dan berkumpul dan melakukan manajemen review meeting dan dibahas semua ini. Kalau ada temuan dari audit yang tidak diperbaiki, yang tidak dibenarin. Banyak dari pengalaman saya banyak itu kejadian perusahaan itu di sana kenanya. Ya, berupa temuan yang tidak diperbaiki gitu. Itu di 11.1.3 ini, lapor audit didistribusikan kepada perusahaan atau pengurus dan dipantau untuk menjamin dilakukan tindakan perbaikannya. Itu. Jadi ada yang memantaunya, biasanya kalau yang memantau ini kalau tempat saya dulu MR, manajemen representatif. Oke, secondary audit subkontraktor. Ini juga penting. Perusahaan yang di bawah tanggung jawab sebuah perusahaan, misalnya dia punya subkontraktor, maka harus diaudit juga, ya, sesuai dengan elemen 11 audit SMK 3. Maka dijadwalkan auditnya itu 1 kali
4 kali dalam setahun. Dan harus terbukti. Kalau ada 10 perusahaan, subkontraktornya ada perusahaan itu banyak. Kayak Pertamina itu ya ada sekitar 120-an Pertamina Balikpapan itu subkontraktornya. Maka itu diaudit oleh Pertamina. Diaudit oleh Pertamina, maka akan dipastikan apakah program-program K3-nya yang kalau kita punya tadi kan kita 14 program. Apakah dilaksanakan atau tidak gitu. Itu maksud di sini. Jadi perusahaan harus melakukan peninjauan ulang terhadap sistem yang ketiga yang diterapkan di tempat kerja secara berkala untuk menjamin, untuk meyakinkan bahwa SMK 3 telah berfungsi dengan efektif melalui ini. Jadi ini yang perlu diaudit, ya. Audit objek itu ada supplier, input, proses, output, dan customer. Jadi yang diaudit itu supplier, ya, supplier dari perusahaan itu. Jadi kalau supplier dari perusahaan itu subkontraktor supplier itu, ya. Suatu input yang masuk di perusahaan-perusahaan itu apapun yang masuk dari suatu proses, ya, maka itu juga diaudit. Proses-proses itu diaudit, outputnya di produk di apa juga diaudit, diperiksa, suatu customer juga. Ya, untuk memudahkannya itu adalah SIPOX. Jadi ini objek-objek yang harus diaudit, ya. Supplier, input, proses. Jadi inputnya maksudnya apa? Dari suatu proses, dari suatu perusahaan atau di suatu proses di proses pekerjaan di suatu perusahaan, maka kita lihat inputnya apa, ya. Apa prosesnya? Prosesnya juga diaudit, outputnya diaudit, customer-nya diaudit. Kelompok audit 1. Jadi ini penting untuk memahami dulu tipe audit, ya. Audit internal dilakukan oleh manajemen perusahaan antar departemen independen. Jadi boleh aja suatu departemen orangnya dipakai untuk mengaudit departemen lain, tapi harus orang yang sudah berwenang. Jadi seperti yang bilang Mbak Lili tadi, orang yang sudah ditunjuk oleh perusahaan sebagai internal auditor dan orang yang sudah mengikuti pelatihan. Itu pelatihannya 4 hari kalau tidak salah saya, maka dapat. Sekarang di Depnaker tidak menggunakan istilah sertifikat lagi sekarang. Sekarang menggunakan istilah apa namanya ini, surat keterangan, ya. Mungkin ini menghindarin bentrokan dengan apa, dengan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya. Maka sekarang itu kayak rigger, kayak scaffolding, ya, sekarang surat keterangan ditulis, tidak pakai sertifikat lagi istilahnya. Saya tidak tahu gimana caranya, kita lihat aja tindakan selanjutnya gitu. Jadi antar departemen diadakan internal audit, ya. Audit pertama disilahkan itu, audit internal, audit pertama, ya, audit internal ekonomi. Kelompok audit 2 ini adalah sama dengan secondary audit. Secondary audit ini kita mengaudit supplier kita, subkontraktor kita, ya, kayak Pertamina dia auditnya subkontraktornya, ya, dia audit, dikirimnya karyawannya, auditornya untuk memeriksa sistem manajemen K3 dari kontraktor Pertamina tersebut. Kalau kelompok audit 3 ini eksternal, badan sertifikasi. Jadi ini certification body seperti apa? TÜV, NORD, SGS, BKI, cukup banyak di Indonesia, ada sekitar 10-an kalau tidak salah saya. Ya, ini tentu dia ada ada izinnya. Mereka kalau mengaudit SMK 3 di sebuah perusahaan, ya, itu dia harus ada ada berhubungan dengan orang Depnaker dulu, Disnaker, dari Menaker. Maka setelah dapat surat apa gitu, maka perusahaan tadi akan mengaudit sebuah perusahaan. Nah, dan hasilnya nanti akan dilihat kalau misalnya memenuhi kriteria semuanya 166 kriteria, minimal 150 kriteria, itu akan mendapatkan sertifikat dari Depnaker dengan bendera emas kalau tidak salah saya. Jadi ada juga yang bisa dapat bendera perak tapi dibimbing untuk bisa berubah di berikutnya.
Jadi kelompok audit, tapi yang paling bermanfaat menurut pengalaman saya yaitu kelompok internal audit ini dari perusahaan. Jadi kalau internal audit dilakukan oleh orang-orang yang handal, yang pengalaman yang bagus ya, maka dijamin ujung-ujungnya nanti perusahaan ini akan aman, selamat. Internal audit. Jadi internal audit ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan audit kelompok 3 ini. Kalau badan kelompok 3 ini cuma mendapatkan sertifikasi. Perbaikan hampir tidak ada di sini, tidak kelihatan bahwa dibutuhkan. Kecuali ada perjanjian bahwa dalam 3 bulan akan diperbaiki, langsung dilihat lagi, maka mungkin akan bisa lolos. Tapi perbaikan-perbaikan yang efektif hanya dilakukan lebih banyak oleh kelompok audit 1 ini, internal audit. Yang auditornya sudah jelas orang yang berpengalaman. Orang yang sudah terlatih. Kelompok audit 3, badan sertifikasi pihak ketiga. Jadi ini yang seperti bilang tadi, badan sertifikasi dari luar. Misalnya kalau untuk OSAS 1811, kadang-kadang dari apa saya pakai, dari apa namanya, dari Australia, dari Singapura, ya ABS kalau ingat saya, ya di perusahaan di Balikpapan, maka saya melakukan pelatihan, melakukan audit terhadap sistem manajemen, tapi OSAS 18001, ya sekarang OSAS 18001 sudah dirubah menjadi ISO 45001, ya ada perkembangannya. Sekarang OSAS itu menjadi cerita lama, tidak ada pakai lagi sekarang. Jadi audit objektif supplier input ini sifat dari audit. Mungkin saudara belum pasti betul. Jadi supplier itu perlu kita audit. Suatu input dari suatu proses itu kita audit input. So input ini bisa terjadi, ada manusianya, ada barangnya, ada prosesnya, ada prosedurnya. Kita audit itu semua. Itu seperti yang saya jelaskan tadi dalam bentuk proses. Sudah itu terus menjabat sampai ke customer, kita harus audit. Sehingga tidak ada yang terhindar gitu, tidak ada yang apa. Oke, PPA, APD, checklist dan inspection. Jadi PPA atau APD ini perlu diperiksa dan diinspeksi, ya minimal 4 kali dalam setahun. Apanya yang diperiksa, dicek, yaitu cara pemakaiannya. Apakah sudah kadaluarsa atau tidak? Karena APD ini ada yang sifatnya itu 5 tahun itu harus dibuang, ya. Kenapa? Karena dia dibatasin. Kenapa begini? Plastik, ya kalau ada APD yang terbuat dari plastik, itu ada umurnya, tidak bisa dipakai sampai 15 tahun ya, karena daya tahannya sudah berubah. Dan ada tuh tandanya seperti helmet ya atau hard hat, akan kelihatan tandanya. Ya di APD tersebut. Jadi itu yang diperiksa sekali mungkin sekali 3 bulan diperiksa oleh orang safety. Dan juga bukan standar itu saja diperiksa, tapi juga cara memakainya. Mungkin cara memakainya termasuk juga sebenarnya inspeksinya ya, mungkin ditambahkan untuk bukan inspeksi, ya pemeriksaan terhadap kehandalan dari APD tersebut. Dan APD jangan dibayangkan, APD ini kan alat pelindung pribadi ya, personal protective equipment, tapi bisa juga seperti alat penyelam atau alat SCBA, self-contained breathing apparatus, untuk masuk ke dalam daerah-daerah yang perumahan, gedung yang terbakar yang asapnya banyak. Mungkin perlu SCBA tadi, self-contained breathing apparatus, dan itu juga APD. Dan itu perlu pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan terhadap penggunaan itu sangat penting. Jadi ini berdasarkan elemen 6. Keamanan bekerja berdasarkan sistem manajemen K3. APD ini atau PPA. Ya. Perusahaan harus memastikan bahwa semua proses kerja dan semua aspek terkait telah diterapkan dengan aman, meliputi alat pelindung diri. Disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar, serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai. Maka disinilah dibutuhkan cek dan inspeksinya yang dilakukan oleh orang safety minimal 4 kali dalam setahun.
Jadi ada dasar peraturannya. Ya. Elemen 6, sub elemen 1, kriteria 6. 6 kriterianya. Ya. 617, alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah menyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan peraturan perundangan berlaku. Jadi berikut mengenai emergency drill. Ya. Emergency drill untuk major incident aja. Apa dimaksud dengan emergency drill? Yaitu apa ya istilahnya di Indonesia drill? Latihan. Latihan seolah benar-benar kejadian gitu. Ya, jadi kita sudah mulai saya lihat apa namanya ini drill terhadap apa gempa kalau nggak salah saya ya, gempa. Bagaimana orang harus menganggap itu benar-benar terjadi. Mengenai kebakaran, mengenai major accident, mengenai kecelakaan yang parah ya. So kecelakaan parah itu ada, tidak boleh kita sembarang, harus membiasakan hal begitu ya, mengenai kebakaran apa. Karena emergency drill ini sangat membantu membiasakan kita menghadapi kondisi-kondisi yang emergency. Macam ini pelatihan ini. Ya, orang-orang serius. Saya di Balikpapan dulu ya sering juga melakukan training-training mengenai pelatihan drill ini. Jadi pelatihan drill ini kita anggap sungguh-sungguh benar terjadi ya, dan diukur semuanya per detik, bukan menit, per detik. Dan perusahaan ini juga berhubungan sudah dengan pusat kesehatan atau puskesmas atau rumah sakit yang terdekat. Sudah ada MOU. Ya. Mereka akan siap menerima, kalau menerima telepon, maka langsung kita bilang, Pak, datang nih ada kecelakaan. Seolah begitu, kita anggap enggak bohong-bohongan, enggak perlu menjelaskan, oh ini pelatihan, enggak perlu. Ya. Dan diukur kapan sampainya dia, detiknya sampai di tempat kerja, tempat kecelakaan atau tempat kantor kita, di perusahaan kita, diukur waktunya itu berapa. Ya. Suatu orang-orang bagaimana berkumpul di tempat. Jadi seperti benar-benar kejadian ada emergency gitu. Ini alat emergency dan perlu diperiksa terus ya. Penempatan kemudahannya, dan ini harus dikenalin ke orang bahwa ini tempat menghindar, tempat lari ya. Dan ini tempat berkumpul. Kalau kejadian terjadi ini tentu orang harus dikumpulkan. Tidak bisa orang bersebar letaknya. Ada itu master point istilahnya kan. Ada pelangnya kadang-kadang ditaruh di perusahaan. Dan pastikan tempat berkumpul itu tidak dekat dengan bangunan. Harus jauh. Ada aja orang menaruh di dinding bangunan. Harus kumpul di sana. Kalau bangunnya terbakar, saya ngumpul orang di sana. Tidak mungkin kan. Jadi biasanya ditaruh jauh. Jadi ini yang dipastikan. Dan ukuran exit itu dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dilihat. Ya, misalnya 15 cm, 2 cm, ini. Ini ketentuan yang harus diakui dan harus dipatuhin. Nah, sekarang berikut adalah reviewing all document. Semua dokumen itu harus dinilai, review itu apa tuh, ditinjau ulang. Ya. Pengendalian dokumen. Jadi termasuk elemen 4, pengendalian dokumen. Ini yang mendorong bahwa semua dokumen itu harus ditinjau ulang dan minimal sekali setahun. Namanya dokumen kan banyak, ya bisa saja misalnya manual K3, suatu mengenai prosedur-prosedur, suatu mengenai work instruction, suatu format-format, ya minimal ada 4 dokumen harus diperiksa, termasuk juga apa kebijakan. Ya, termasuk kebijakan perusahaan itu harus ditinjau ulang juga. Ditinjau ulang atau direview itu bukan berarti direvisi. Kalau tidak memenuhi syarat lagi atau tidak sesuai dengan perkembangan, mungkin baru dirubah. Ada prosedurnya merubah, ya. Jadi tidak boleh dirubah-rubah begitu aja. Yang penting ada dulu tinjau ulangnya, ya, tinjau ulang. Pengendalian dokumen. Jadi dokumen itu harus dikendalikan dengan cara melakukan peninjauan ulang, reviewing all dokumen, semua dokumen minimal. Jadi kalau di 421
Jadi kalau sub-elemennya kan 2, perubahan dan modifikasi dokumen. Maka kriteria yang pertama apa? Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui, dan perubahan terhadap dokumen. Ya, dokumen K3. Jadi harus ada terdapat sistem untuk membuat, menyetujui, perubahan terhadap dokumen. Yang kedua kriterianya dalam hal ini terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampiran dan menginformasikan kepada pihak terkait. Berikut kriteria yang ketiga apa? Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang. Ya, jadi jelas adanya cara-cara untuk mengenali bahwa dokumen tersebut tidak usang gitu. Misalnya kalau yang sudah ada gantinya, kita tuh yang usang itu kita hancurkan. Kalau mau disimpan juga yang usang itu untuk pedoman berikutnya kemungkinan dipakai, maka harus dikasih tanda dokumen usang dicap gitu, ya. Dokumen usang dicap atau nama istilahnya superseded dokumen ditulis pakai cap, maka ditempel, maka otomatis orang tidak akan memakai dokumen tersebut lagi gitu. Jadi begitu keseriusan terhadap dokumen, apalagi dokumen yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. First aid, refreshing training, SMK 3. Ini jadi refreshing training, pertolongan pertama pada kecelakaan, perusahaan telah di 681 pertolongan pertama pada kecelakaan, first aid training, refreshing training ya. Maka harus dilakukan 2 kali dalam setahun. First aid, refreshing training. Jadi pertolongan pada pertama kecelakaan itu perlu dilatih orang-orang yang memberi pertolongan itu. Harus orang yang mengerti, orang yang sudah terlatih. Jadi petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangannya. Jadi ada sertifikatnya gitu atau surat keterangan bahwa dia sudah terlatih. Sebab ada aja kejadian bahwa orang yang tidak terlatih membantu orang yang cedera, ya, membuat orang itu lebih cepat meninggalnya dibikinnya karena dia tidak ngerti caranya. Saya ngalamin sendiri, saya melihat sendiri ya. Firefighting, refreshing training. Jadi untuk memadamkan kebakaran juga perlu kita lakukan pelatihan-pelatihan penyegarannya. Ya, keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, kesiapan menghadapi keadaan darurat. Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat sesuai dengan tingkat risiko. 674 ya, elemen 6 dari SMK 3 ini suatu subelemennya 7 dan kriteria 4, petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan dipelihara, diberikan pelatihan khusus serta informasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja. Ini nih. Jadi ada orang yang sudah ini kena menggunakan APD ini adalah apa? Menggunakan APAR ini bagian dari kesiapan menghadapi keadaan darurat. Ya. Ini keadaan darurat kenapa? Karena kalau tidak bisa kita menghandle dalam saat menggunakan APAR ini, dia akan kebakaran akan marak dan akan sulit dikendalikan selanjutnya. Gitu. Karena kita dikasih waktu nih dalam pelatihan ini penting ya, refreshing training ini, karena orang itu benar-benar yang harus benar-benar siap. Jadi dalam kondisi yang orang kerja normal, langsung dikasih tahu apa dengan metode atau cara yang tepat bahwa terjadi kecelakaan. Ya. Orang tersebut langsung ngambil APAR ini, alat pemadam api ringan ini, langsung menuju di mana tempat kebakaran. Tahu-tahu itu cuma latihan saja. Ya, jadi jangan apa namanya, jangan sampai dibeda-bedakan istilahnya begitu ya. Kalau dia latihan, kita harus tetap serius. Oke, jadi itu yang ke-14 ya. Jadi kembali kita bicara lagi mengenai kalau ada kegiatan
atau berupa proses atau pekerjaan atau job atau work atau operasional, maka harus ada SOP. Harus ada standar operating procedure. Di standar operating procedure inilah maka kita akan tahu mengenali bahayanya, ya, bahayanya. Dari SOP tadi kita akan mengenali bahayanya. Mungkin kita membutuhkan permit to work. Ya. Jadi ini tidak harus terlaksana. Mengenali bahaya, mengenali bahaya dan menaksi resikonya, risk assessment, dan menerapkan kontrol. Jadi bahaya potensi tadi kita udah lihat tadi ya, ini coba untuk penyegaran saja lagi. Bahaya itu berupa fisik, elektrik, heat, kimikal, biologi, dan ergonomis. Ya, kalau kimikal sudah jelas ada bahayanya, biologi udah lagi kita bicarakan, ergonomi juga. Kita nilai ini sini kalau tadi ada 5 tingkatnya, kalau di sini cuma high, medium, dan low. Maka kita terapkan kontrolnya, eliminasi, substitusi, isolasi kah, engineering kah, administratif kah, atau PPA. Ya. Kalau terhadap corona, administratif kontrol itu macam kayak protokol ya, protokol kodif ini sudah bentuk administratif kontrol terhadap risiko bahaya corona. Kalau PPA sudah jelas kita pakai itu masker. Kalau isolation juga kita sudah jaga jarak minimal 1,5 meter. Itu isolasi itu sudah. Jadi minimal ada 3 kontrol untuk corona ini. Kalau kita paham dan menyadari betul. Ini unsafe effect dan unsafe condition ini kelihatan di sini. Ya, kecelakaan belum ada, cuma ini dalam bentuk baru bahaya, ya, baru bentuk bahaya, menunggu kecelakaan aja. Ini, ya kayak ini lihat, ini di jalan-jalan gini nih, ditaruh orang macam-macam. Jadi sudah ada kelihatan, jadi bahaya kelihatan di sini. Ini undang-undangnya kita laksanakan sampai PP nomor 50 tahun 2012 katanya sistem manajemen K3. Oke, jadi ini terusan penjelasan untuk selanjutnya ya. Jadi Undang-Undang 1945 pasal 272, Undang-Undang 1970, Undang-Undang 2003 peraturan pemerintahan 2012. Mungkin ada aja undang-undang atau peraturan yang tidak ada di sini, tapi ini sekadar gambaran saja. So untuk mengetahui undang-undang dan peraturan itu, malahan tadi dari bilang ada khusus orang yang ditugaskan untuk memonitor. Kalau saya dulu sebagai MR, saya ditugaskan memonitor undang-undang yang dikeluarkan pemerintah yang harus saya rekod, dan kalau ada yang perlu disosialisasikan, diviralkan, maka akan saya tempel di bulletin board. Ya, karena bulletin board harus dipastikan akan diupdate terus. Ini kontrol apa? Kontrol administrasi terhadap risiko bahaya di tempat pekerjaan. Jadi safety management system ini 12 elemen dengan 44 elemen dengan 166 kriteria, 5 pedoman prinsip penerapan sistem K3, penetapan kebijakan K3, ya, policy establishing, perencanaan K3, ya, plan program ini. Jadi B inilah yang kita bahas sebenarnya nih tadi nih, ya, B. Untuk memastikan keselamatan kerja, programnya jalan. Pelaksanaan rencana K3, implementasi. Ya, jadi pelaksanaan rencana K3, implementasi dari plan program. Jadi ada perencanaan, ada implementasinya. Sedangkan audit, tujuan audit adalah untuk memeriksa apakah rencana programnya ada diimplementasikan enggak. Kalau ada diimplementasikan, ada buktinya enggak, objektif evidence-nya. Apa bukti objektifnya? Kalau meeting-meeting ada nutulennya, ya. Kalau inspeksi-inspeksi ada bukti inspeksinya. Kalau ada temuan pada inspeksi itu harus ada bukti bahwa diperbaiki dan bertalian terus dan terhubung terus sehingga auditor akan mudah melihat bahwa ini programnya jalan atau tidak. Satu pemantauan dan evaluasi kinerja K3 ya, termasuk monitoring dan evaluasi dari dari manajemen sistem, manajemen review meeting, peninjauan peningkatan kerja K3, observing dan improving
di pemenuhan K3 terkait selanjutnya gitu. Jadi kontrol administratif. Jadi di sini aturan sebagai fungsi kontrol administratif, misalnya dasar hukum K3LH sampai Undang-Undang nomor 1970 sampai Undang-Undang 2003. Mungkin ada lagi yang undang-undang di sini nih yang harus ditempelin, tapi ini sebagai gambaran aja. Semua undang-undang dan peraturan K3 ini sebagai kontrol administratif terhadap risiko bahaya pekerjaan. Harus diterapkan gitu. Jadi mudah aja melihat sekarang bahaya, mengenali risiko, penilaian, dan kontrol pengendalian, hierarki. Kegiatan, proses kerja, SOP, standar operating procedure, job safety analysis, analisa keselamatan kerja, permit work, izin kerja berbahaya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Untuk materinya sudah cukup Pak ya? Ya. Ya, oke. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai materi hari ini, silahkan. Jadi mudah aja Silakan. lihat ya bahwa ada konsep dasar ketiga itu mengenali bahaya, risiko dinilai, medium, targetnya no accident. Ya. Oke. Ya. Ada yang mau bertanya? Jadi total silahkan mungkin gini. Tadi kan total ada 14 Pak ya, 14 safety plan ini ya. Ini apakah di setiap perusahaan sama Pak? Rata-rata 14 ini atau berbeda-beda Pak? Bagaimana? Ya, ini kan tadi membahas tentang safety plan ya, secara tahunan. Ya, gitu, Pak. plan program. Safety ya, plan program. Ya. Nah, ini setiap perusahaan apakah pasti ada 14 itu atau berbeda-beda, Pak? Pertanyaannya bagus. Sebenarnya ada perusahaan yang kadang bisa 40 dia punya program. Kayak sebenarnya saya banyak, tapi kalau saya tulis semuanya nanti bingung juga. Misalnya contohnya, yang menarik saya pernah saya terapkan di Pagerungan ya, Pagerungan di utara Pulau Bali dulu, saya punya proyek di sana. Salah satunya kita punya program itu safety dinner, ya. Safety dinner itu kita laksanakan sekali setahun. Walaupun saya tidak sampai setahun di sana, tapi sempat 6 bulan, mungkin 3 bulan, 4 bulan yang pertama proyek itu kita laksanakan safety dinner. Di sana safety dinner itu berupa program safety. Itu kita mendatangkan, kita mengundang ya karyawan dengan keluarganya, tapi tidak boleh bawa anak. Dia laksanakan safety dinner itu malam hari. Itu langsung kita memberi hadiah kepada kelompok kerja yang tidak, jangankan kecelakaan, yang melakukan unsafe act dan unsafe condition aja yang terrekod itu tidak akan berhasil. Ya, jadi sangat teliti dan sangat sehingga orang bersemangat semua. Ya, jadi termasuk, jadi kesimpulannya apa seperti yang tanya Mas Hasim tadi, tidak perlu terbatas 14, bisa banyak ya, minimal ya tentu 10 atau 14 ini. Asal jangan program saja, jangan plan program saja, tapi harus dibuktikan dengan implementasi. Kalau tidak sesuai program dengan implementasi, itulah yang namanya temuan oleh audit. Temuan yang audit kalau tidak dikerjakan itu suatu hal yang serius. Itu sudah tahu salah, tidak dikerjakan, tidak diperbaiki kan, ya serius jadinya. Ya. Gitu. Jadi lebih banyak program itu tergantung dari perusahaan. Tergantung perusahaan ya. Oke. Tergantung perusahaan dan yang terpenting adalah implementasinya Pak ya. Iya, kita tuh harus
harus terlaksana. Jangan buat program aja tapi tidak jalan gitu. Tapi dalam pengalaman saya banyak yang begitu. Ya, mungkin tidak 100%, tapi ada aja yang nggak jalan atau juga temuan yang tidak diperbaiki gitu. Itu. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain dari Pak Agus Misbah. Mungkin saya bacakan atau Pak Agus mau langsung mengaktifkan audionya, Pak Agus? Atau saya bacakan saja ini? Saya bacakan dulu, Pak ya. Ya, ini pertanyaannya dari Pak Agus. Bagaimana menjelaskan perusahaan bahwa menjalankan sistem K3 itu aset? Karena perusahaan selalu berpikir bahwa sistem K3 itu hanya buang-buang biaya gitu. Oke. Gimana, Pak, itu? Ya. Oke, sebenarnya yang pertama kalau menghadapi pimpinan tinggi, pimpinan perusahaan yang top manajemennya itu, pertama dia disodorkan dengan undang-undang. Undang-undang nomor 1 1970 dia ada jelas itu. Undang-undang nomor 2003 juga ya. Kalau terbukti dan tidak perlu nunggu kecelakaan sebenarnya. Ya, tanpa terjadi kecelakaan, kalau kita ada bukti-bukti tidak mematuhi undang-undang, itu sudah kena itu. Cuma kita di Indonesia ini terlalu lemah. Kita terlalu banyak apa. Cuma bagaimana untuk memperkenalkan undang-undang itu tergantung dari kemampuan kita seorang safety di sana, di perusahaan. Gitu aja. Ya mungkin ada itu Pak, pengalaman Pak Herman terkait dengan hal ini Pak. Ini ada pertanyaan yang agak mirip-mirip saya rasa ya. Ini dari Bu Rini Andini. Ya. Pak, bagaimana cara menyikapi top manajemen yang boleh dibilang kurang peduli untuk apa ya, sit visit atau manajemen review meeting? Nah itu. Oke. Ya. Caranya gini. Ya. Jadi saya mungkin tidak menjelaskan tadi mengenai plan program tadi. Itu plan program itu harus ada di prepare. Di prepare itu dibuat oleh orang safety biasanya. Suatu di review oleh manajer safety atau pimpinan safety, ya, pimpinan dari orang safety lah istilahnya kan. Suatu di approve oleh orang nomor 1 di perusahaan, ya. Dan kalau itu tidak terlaksana, itu bisa kita, tidak mungkin yang sudah ditandatangani tidak terlaksana. Itu penting. Jadi plan program tadi harus ditandatangani oleh yang bertanggung jawab, ya. Sudah itu mengenai P2K3 itu ada undang-undangnya, harus ada di perusahaan. Suatu orang safety. Pokoknya banyak undang-undang dan peraturan yang harus dilihat, yang bisa dilihatkan kepada atasan yang tidak setuju. Saya begini punya kasus ya. Pernah saya punya kasus bahwa kalau menurut prosedur itu kita mendinginkan kilen. Kilen itu tempat membakar semen itu ya, dengan diameternya itu ada sekitar 2 meter apanya, diameternya itu 2 meter, panjangnya itu sekitar 30 meter, itu berputar selama setahun, ya, untuk membakar semen. Debu semen itu dibakar di dalam itu, untuk dicampur dengan gypsum dan macam-macam ya. Itu tiap tahun itu harus dibongkar apanya, fire brick-nya. Fire brick itu yaitu bata yang pelapis bagian dalam dari kilen yang berputar tadi. Dan sekali setahun harus di stop dan diganti apanya, batanya tadi, fire break-nya tadi diganti, dan harus ditunggu. Dia harus tunggunya tuh, dinginnya tuh ditunggu karena dia panas kan, itu temperaturnya sekitar 800 derajat Celcius atau hampir 1000 derajat Celcius. Ditunggu dia dingin sendiri, tidak boleh dia didinginkan dengan air, dengan apa atau dengan cara apapun. Dia dinginnya harus pelan-pelan karena rusak dia kalau didinginkan dengan cara-cara yang memaksakan gitu. Maka setelah itu dilaporkan ke saya, ini sudah nunggu dinginnya dari sudah lama katanya, ini malam mau pokoknya sudah sore supaya bisa diganti. Menurut prosedur harus 40. Menurut prosedur harus 40 derajat baru boleh orang masuk ke dalam kilen. Dan kenyataannya ini masih 50-an derajat. Orang mau paksakan, saya larang. Langsung lapor dia ke bos, karena ini mau malam katanya. Oh, saya udah bilang, oke, boleh kamu laksanakan tanda tangan ini dulu, saya bilang. Jadi kita minta, saya bilang
saya minta surat ini tanda tanganin bahwa Anda sudah melanggar prosedur. Saya sodorkan ke bos itu. Bos itu enggak berani dia. Paksa dia nunggu saya. Nunggu jamnya, apanya dinginnya sesuai dengan prosedur, yaitu 44 derajat Celcius. Ya, dan sampai malam. Baru dikerjakan besok pagi jadinya. Berapa ruginya itu perusahaan? Tapi mau aja kalau dia punya konsensi, apa istilahnya itu ya, prosedur itu, bahwa dia boleh ngambil alih wewenang orang safety, tapi minta suratnya sama dia. Buat surat, kasih sama dia, sodorin, tanda tangan kamu di sini pegang. Ya, kita sebagai orang safety aman. Itu langkah yang paling bagus menghadapin bos yang tidak paham dengan apanya, dengan tugas masalah K3-nya. Dan saya laksanakan itu dan tidak berani dia, bosnya tidak berani dia. Kalau salah tidak berani dia, tidak laksanakan, tidak jadi dilaksanakan. Tunggu sampai besok. Benar kalau dilihat tuh rugi betul, produksi rugi betul. Karena di prosedur itu juga dibilangkan tidak boleh mengganti breaks itu malam hari dari jam 6 sampai jam 6 tidak boleh. Jadi tidak ada dilemanya. Jadi prosedur itu kalau melanggar prosedur, jadi prosedur itu yang paling penting. Apapun yang dikerjakan harus ada prosedur. Itu aja penjelasan saya mengenai atasan yang tidak mau kerjasama dalam masalah K3. Oke, baik. Ya, mungkin saya rasa itu sudah cukup menjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin kita cukupkan dulu Pak Hirman. Oke. Oke. Sebagai penutup mungkin silakan Pak Hirman untuk memberikan apa ya closing statement-nya. Oke. Silakan Pak. Ya, kali ini kalau saya selalu menekankan ya dalam kesempatan-kesempatan pelatihan ini bahwa konsep dasar K3 itu adalah mengenali bahaya. Ya, mengenali bahaya, kita taksi resikonya, sudah itu kita terapkan kontrol yang sesuai. Jadi yang bahaya yang kita kenalin itu yaitu dari proses, dari kerjaan, dari job, dari work, dari operasional, apa saja bentuk bahayanya. Bisa berskala kecil, bisa berskala besar, ya. Dan kita bisa sudah memastikan bahwa SOP itu tidak harus ada. Maka kita bisa mengenali bahaya dari langkah-langkah SOP tersebut. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Karena kita menurut info kita akan menuju budaya ketiga di Indonesia. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kita tutup pertemuan kita kali ini. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut lagi mengenai hal ini bisa melalui WA Group ya. Iya, WA Group. Ya, Oke. siap. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di minggu depan. Dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.